Baik, Bu. Oke, bentar. Saya izin share screen. Kemarin kan saya sempat upload file ya di grup WA. Udah coba dilihat kan ya? Oke. Oke. Boleh saya dijadikan host supaya saya bisa share screen? Baik, Bu. Oke. Apakah sudah terlihat share screen saya? Ini saya coba share untuk apa nih? Sudah, Bu. WA. Ya. Jadi ini WA grup ya. Saya udah posting ada 2 PowerPoint, yang satunya rancangan penugasan inspeksi sanitasi rumah sehat. Saya coba jelaskan itu dulu mungkin ya. Lalu yang kedua ada rancangan penugasan UAS. Ini Asandra minta di-admit nih, tolong. Bu, Ibu hostnya, Bu. Oh, iya cuma satu ya. Ya, oke. Oke, ini ya tugasnya kemarin ya. Jadi kunjungan ke sebuah rumah ya, terserah boleh rumah salah satu dari anggota kalian, dan diharapkan semua kelompok wajib hadir ya saat melakukan inspeksi. Jadi kalian kemarin sudah saya share untuk formatnya ya. Jadi kalian bisa kira-kira apa saja yang harus diperiksa atau diinspeksi. Kalau perlu surat silahkan dibuat ya. Deadline-nya 17 Agustus. Oke. Ini udah pada tahu kan ya ada tugas ini. Nah, untuk tugas inspeksi ini saya juga sudah nggak bisa di-scroll nih sebentar. Saya sudah berikan format juga ya untuk laporannya. Ya, ini bisa di-download laporan inspeksi, nanti tampilannya ada nggak ya di sini ya? Coba saya download aja. Nah, ini ya untuk PDF-nya silahkan nanti kalian sesuaikan ya untuk laporan. Nah, ini untuk tugas 2, inspeksi sanitasi rumah sehat, hanya wajib buat laporan atau makalah ya. Nah, nanti silahkan dibaca-baca ya dan disusun laporannya. Oke. Ada yang ditanyakan? Ya nanti bisa disesuaikan sendiri ya untuk jumlah halaman dan lain-lain, apa saja yang bisa dilihat. Kalau buat saya yang penting ada scoring-nya. Ya, scoring ini. Ini yang harus diperiksa komponen rumahnya ya. Oke. Bu, maaf Bu mau tanya. Kalau misalnya kita mengacu ke situ nggak apa-apa, Bu? Misalnya si bentukannya mirip kayak kolomnya itu sama. Tinggal kita sesuaikan sama
tempat penelitian kita skor-skornya? Ya, jadi ini untuk komponen rumah yang dinilai harus sama, wajib sama. Juga untuk sistem scoring, ya. Ini juga sama. Ya, nanti terus ada itu tadi formatnya ya. Untuk hasil penilaiannya, dia ini berkunjung ke 3 rumah kalau nggak salah ya. Nah, Bu, karena 3 kalian rumah. cuma 1 rumah, ya, jadi 1 aja hasil penilaiannya, tinggal dikalikan nilainya dengan bobot, ya. Nah, ini wajib Baik, Bu. ada. Nah, nanti juga saya harapkan ada dokumentasi, foto, dan sebagainya. Kalau memang dilakukan secara offline, kalian melakukan kunjungan, maksud saya memang kerja kelompoknya offline, tapi kalau memang terpaksa online ya, misalnya di rumah Mbak Riza ya, ya udah di rumah saya aja gitu. Misalnya Mbak Riza bilang gitu, ya udah nanti misalnya ada anggota kelompok yang berhalangan, wajib tetap hadir dengan melalui virtual atau Zoom ya, karena PPKM saya membolehkan secara virtual, tapi dengan catatan ada dokumentasi kehadiran dengan men-screenshot Zoom kalian atau Google Meet kalian. Jadi misalnya Mbak Riza ngasih lihat lewat HP-nya gitu ya, atau kameranya, ini rumah saya misalnya ya, dari data-data tadi langit-langitnya seperti ini, dindingnya gitu ya. Yang penting dia ikut berpartisipasi dan tahu ya. Wajib semuanya datang, boleh virtual, boleh luring atau offline. Nah, kalau misalnya virtual tadi ada dokumentasi kalian ya, foto bersama. Kalau memang online ya tetap ada foto bersama tapi di Zoom, nanti tinggal kalian screen capture atau screenshot ya, dilampirkan di lampirannya beserta foto dokumentasi. Misalnya kalian mendokumentasikan apabila ada temuan atau apa yang perlu didokumentasi, dindingnya, lantainya, misalnya jendela, ventilasi, dan sebagainya. Ini tuh ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, maaf Bu, kalau misalnya dokumentasinya nggak semua komponen Bu, jadi kayak model pemilihan sampah itu kita hanya melalui wawancara aja nggak apa-apa Bu? Ya memang nggak harus semua komponen, tapi kalau memang ada temuan ya, misalnya tempat sampah tidak ada tutupnya gitu. Nah, itu boleh difoto tuh, terutama yang ada temuannya ya, yang udah bagus. Kalau mau difoto boleh, enggak ya boleh gitu ya. Yang penting ada dokumentasinya. Gitu gimana? Baik Bu. Ada. Ya, ada yang lain mau ditanyakan? Oke. Nah, ini untuk deadline, ini kan tanggal 17 ya. Ini saya undur tanggal 20 ya, maksimal ya. Baik Bu. Jadi yang tugas ini kita sepakati maksimal tanggal 20 Agustus pukul 23.59 untuk tugas inspeksi sanitasi rumah sehat ya. Oke. Next adalah yang tugas UAS-nya. Nah, ya, kalau tugas 2 ini dari makalah turlap kalian ke tempat umum, inspeksi sanitasi tempat umum akan dipublikasikan dalam bentuk jurnal ya. Jadi ini ada alternatif nih, misalnya di jurnal nggak masuk,
coba kita alihkan ke media pakem atau monograf. Nanti bisa didiskusikan lagi. Nah, bagaimana mekanismenya? Jadi yang pertama, download contoh jurnal di grup WA. Ini ya saya udah kirim kemarin untuk contoh jurnalnya di grup mana sih? Di atas ya kayaknya. Nah, ini ya ada contoh jurnal 1, contoh jurnal 2. Ini coba di-download. Ya, ini bukan format, bukan template ya, tapi ini role model kalian nulis. Misalnya ada yang kelompok ngambil di pasar. Bisa ngambil contoh jurnal 2. Kalau yang terminal bisa ngambil contoh jurnal 1 gitu ya. Nah, ini yang terminal ya, cuman ini dia karena lebih dari 1 terminal ya, jadi agak beda kajiannya. Sementara untuk tugas kemarin hanya 1 terminal. Nanti bisa disesuaikan ya, jadi pendahuluan. Ya, jadi di pendahuluan tuh mereka mendefinisikan apa itu sanitasi, terminal bus tuh ada kegiatan apa aja gitu ya. Peranannya dan sebagainya ini bisa kalian jadikan role model. Jadi ada gambaran seperti apa nanti akan membuatnya. Nah, untuk metode ini deskriptif ya dengan melakukan kunjungan ke terminal tadi ya, melakukan inspeksi sanitasi di terminal misalnya ya. Lalu hasil ya nanti ada enggak itunya scoringnya dan sebagainya, tabel nanti di bab hasil dan sebagainya. Ini role model. Jadi apa saja sih yang dibahas di pembahasan ini ya. Lalu untuk yang pasar ya ini ada abstrak ya ada kata kunci ini contoh ya. Jadi ada pendahuluan, pengertian sanitasi apa, pasar itu apa, pasar tradisional. Jadi ini ada. Nah, untuk metodenya juga bisa dilihat observasional, deskriptif untuk scoringnya. Kemarin kalau ditulis aja tabel ya yang dari laporannya di sini komponen yang dinilai apa. Terus untuk pembahasannya kira-kira ada temuan nggak misalnya dari aspek bangunannya, dari aspek yang lain gitu bisa dibahas. Ya, lalu ada kesimpulan dan saran. Oke. Nah, itu tadi role model, tapi kita mau submitnya itu ke jurnal Poltekkes Kemenkes Banjarmasin ya. Jadi kita harus ngikutin formatnya atau template-nya. Ini udah saya kirim ke grup yang format Word-nya. Ya, ini template-nya kalian sesuaikan dengan ini. Bisa di-download atau kalau enggak di grup bisa juga di link yang saya kasih ya. Ini linknya tinggal di copy paste gitu. Copy mana nih? Kalau kalian pastekan akan otomatis nanti mendownload ya. Di enter aja terus nanti dia akan mendownload sendiri juga. Nah, template-nya itu kalau kita coba buka ya, ini ya untuk template-nya. Jadi kalian tinggal ketik aja judulnya apa, misalnya tadi kajian, ntar ini di enable editing dulu. Misalnya kajian sanitasi di terminal apa nih Depok Baru. Kota Depok tahun 2021 gitu ya misalnya judulnya. Nah, ini tinggal kalian ketik aja, kalian nggak usah merubah format lagi. Jadi dia maunya nih huruf besar Cambria. Nah, ini udah dia
buatkan template-nya. Jadi kalian tinggal input aja. Yang kedua, ini ada nama penulisnya ya, penulis pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kalian sekelompok ada yang sampai 5 atau 6 orang. Itu ditulis semua ya. Nah, untuk penulis pertama, nanti alamat emailnya dicantumkan khusus penulis pertama aja, nanti dia yang bertugas untuk mensubmit ke jurnalnya, atau istilahnya berkorespondensi atau jadi kontak person penghubung antara kelompok dengan jurnal ya. Itu ya. Tapi ini memang agak riwah ya, tapi enak kalau penulis pertama itu biasanya yang direcognize atau yang eksis atau yang populer gitu ya. Biasanya kita nulisnya misalnya Riza et al gitu. Ntar yang penulis ketiga, 2 sampai seterusnya nggak ada tuh gitu. Jadi yang biasanya populer atau eksis yang pertama gitu ya. Jadi nanti silahkan disepakati di kelompok siapa yang mau jadi penulis pertama. Misalnya kelompoknya Mbak Riza mau siapa nih yang dipilih, apakah Mbak Riza atau kawannya yang lain. Ya, nanti silahkan ditulis emailnya ya. Jadi contohnya kayak gini. Misalnya Mbak Riza, terus yang kedua misalnya Yusuf gitu. Yang selanjutnya siapa gitu. Ini saya ini aja ya, contoh aja. Nanti untuk institusinya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, alamatnya Jalan Harapan nomor 50 gitu ya, dengan kode pos 12610 kalau nggak salah, nanti dicek aja. Nah, untuk emailnya ini ya penulis pertama. Jadi formatnya contohnya kayak gini. Lalu kalian buat abstrak ya, abstrak tuh ringkasan ya, berisi ringkasan dari latar belakang, tujuan, metode ya. Terus hasil pembahasan serta kesimpulan ya. Lalu ada kata kunci. Misalnya kata kuncinya di sini kalau di jurnal apa nih kita lihat. Kalau yang pasar misalnya sanitasi, pasar, lingkungan, mungkin kita bisa tambahkan tempat umum gitu ya. Kalau yang terminal sama ya, sanitasi, terminal bus, tempat umum misalnya. Ada kata kuncinya. Oke, terus next. Pendahuluan, ini tinggal kalian ambil-ambil aja ya dari makalah. Bahan dan cara penelitian ini maksudnya metode ya. Hasil penelitian dan pembahasan. Jadi hasilnya kalian masukkan tabelnya, jangan lupa dikasih judul tabel ya di bagian atas. Lalu kalimat yang menceritakan misalnya dari aspek bangunannya, lalu dari aspek ventilasinya, lalu apanya itu kalian bahas ya. Kalau ada gambar dimasukkan. Jadi mohon untuk dokumentasi kalian kunjungan dimasukkan juga ke jurnalnya ya. Nggak harus semua ya. Jadi yang menjadi temuan dan kalau ada yang pas foto kalian, foto bersamanya ya. Oh, kesimpulan dan saran. Jadi berdasarkan temuan, misalnya untuk terminal. Oh, ditemukan bahwa di terminal misalnya untuk jumlah toiletnya kurang atau misalnya tempat sampah yang disediakan tidak tertutup gitu. Nah, itu kalian buat di kesimpulan dan masukkan saran berdasarkan temuan tadi ya. Jadi dimohon sekiranya untuk pengelola terminal atau pasar untuk menyediakan tempat sampah yang tertutup untuk menghindari misalnya penyebaran vektor ya, untuk menanggulangi kalau ada bau dan sebagainya gitu ya. Lalu ada ucapan terima kasih nih bisa kalian berikan biasanya sih ke pengelola pasar atau pengelola terminal yang telah mengizinkan atau membantu dalam pembuatan artikel atau jurnal gitu ya. Lalu untuk daftar pustaka ini contoh penulisannya pakai format Vancouver. Jadi ini format angka ya, tinggal kalian sesuaikan. Jadi ini misalnya di tiap akhir paragraf biasanya suka ada kan ya referensi, nama pengarang, terus koma, tahun.
Nah ini tapi dia nggak nulis nama pengarang koma tahun. Gaya Vancouver itu hanya menuliskan angka saja. Ini misalnya angka 1, ini merujuk ke siapa? Oh, ke Lawson gitu ya, Lawson Banerjee ini ya. Nah ini wajib ya untuk kata-kata yang kita mencuplik dari sumber yang lain diberikan sumbernya ya supaya tidak plagiat ya, karena biasanya untuk jurnal itu mereka sangat concern ya terhadap atau sangat perhatian terhadap masalah plagiat. Ya itu ya untuk penulisan jurnalnya, saya harapannya kalian tulis dulu sesuai format ya, nanti bisa dikonsulkan ke saya kalau memang sudah fix ya. Dikonsulkan, nanti saya bantu untuk memeriksa, merapikan, atau kalau perlu ada yang perlu saya tambahkan. Dan satu lagi saya minta tolong ya, jadi setelah kalian nulis semua nama anggota kelompok, di penulis yang paling akhir ditambahkan nama saya ya, karena saya sebagai pembimbing di sini gitu ya. Jadi misalnya Mbak Riza, Mas Yusuf, terus siapa lagi, ada 4 orang, nanti terakhir yang kelima nama saya gitu ya. Mohon untuk ditambahkan. Baik, Bu. Gitu. Ya. Next. Adakah yang ditanyakan sebelum saya move ke cara submit? Bu, maaf Bu, kalau di kelompok saya tabelnya kan cuma 1, Bu. Nggak apa-apa tuh Bu, apa semua Ya dimasukin Bu? seadanya tabel. Iya, tabel apa globalnya aja sih Bu. Enggak, tabel apanya, mohon maaf? Tabel kan kalau di contoh-contoh jurnal yang tadi kan ada setiap ini ada ditabelin gitu Bu, kayak apa sih? Maaf, di sini agak ini. Setiap apa di Bentar Bu, saya lihat jurnal dulu saya ya Bu ya. Jadi setiap bagian ditabelin Bu, cuman kalau saya yang globalnya aja Bu gitu. setiap bagian ditabelin. Mungkin akan Mbak sudah kirim ini ya, laporan atau makalah yang tugas 1 kemarin. Sudah Bu, cuman kemarin ada yang diganti sih Bu, salah perhitungan skornya kemarin. Enggak Nanti apa-apa, dikirim lagi Bu. Mbak ke pasar apa terminal? Terminal. Sesuaikan aja sih tabelnya, tabel yang dari laporannya Mbak. Jadi saya maunya sih sesuaiin aja sama laporannya. Gitu. Oke, baik Bu. Atau gimana? Kenapa mau dibuat perbagian 1 tabel, alasannya? Enggak, maksudnya kalau yang dari contoh-contoh yang Ibu kasih kan tabelnya banyak tuh Bu, kalau kita tabelnya cuma 1 aja. Oh ya nggak apa-apa, memang seperti itu. Ya. Jadi kalau yang contoh yang terminal itu emang tabelnya banyak ya? Saya dapat contohnya di jurnal lain Bu, tapi terminal juga. Cuma dia penelitian 1 terminal sih, nggak 3 terminal. Oh, nggak apa-apa deh, Mbak, konsep aja ya. Nanti coba saya lihat. Dan sekalian Mbak kirimkan juga laporannya. Jadi saya bisa bandingkan antara laporan dengan apa tuh namanya jurnalnya ya. Itu ya kira-kira ya. Baik Bu. Ya. Ada yang lain mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ke yang proses submit. Kalau proses submit ini sudah ini ya. Ini untuk proses submit udah saya bagi linknya ya. Saya bagi linknya ke PPT, tinggal nanti kalian kopas ya. Jadi nanti kalian register dulu. Nggak bisa di copy. Copy terus paste aja ya.
Nanti kok nggak bisa. Nah, ini kita ke webnya Poltekkes Kemenkes ya. Nanti kalian tinggal register, isi username, ini bebas ya. Misalnya saya pakai username ini, passwordnya juga bebas. Ya, nanti yang ditandai bintang ini wajib diisi, username, password, lalu ini validasi, kalian isi hurufnya di sini, kalian ketik ulang. First name, nama depan siapa. Nah, ini nanti yang penulis pertama nih, yang daftarkan. Ya, tolong nanti dimasukkan namanya dan ya nama depan, nama belakang, emailnya, ya ini email yang dipakai untuk korespondensi. Nah, yang enggak di tanda bintang ini boleh diisi, boleh enggak. Misalnya kalau mau ngisi nomor HP, ya silahkan. Kalau enggak, ya enggak gitu ya. Setelah itu klik register. Nah, setelah kalian klik register, biasanya ada email konfirmasi di email yang kalian pakai. Ya. Ini gimana saya mau buka ya, sebentar. Ya, ini misalnya saya buka email saya nih. Jadi buka email sebentar ya. Ya, jadi ada email masuk dari Dr. Junaidi ini ya, dari JKL. Nanti kalian klik yang validate your account. Ya, di sini. Nah, nanti kalian klik linknya. Ya, ini link untuk aktivasi akun atau validasi akun. Kalau kalian nggak klik link ini, kalian nggak bisa login. Jadi klik kanan, kita buka. Nah, ini baru nanti teraktivasi, kalian bisa login gitu ya. Nanti kalian login ya, jangan lupa remember my username and password, login. Nah, nanti kalian tinggal buat new submission ya. Klik new submission. Ya, ini dicentang. Ini language-nya bisa diganti bahasa. Ini dicentang aja semua, nanti kalau udah di save and continue, lalu di-upload file mana yang mau disubmit, jadi naskah jurnal yang udah jadi di submit. Ya, misalnya ini ya. Saya open, klik upload. Ya, nanti baru save and continue. Ya, save and continue. Terus masukkan nama author. Nah, ini author yang pertama ini ya yang buat akun tadi. Ya, misalnya buat akun Bariza ya dia pasti muncul di sini. Nah, nanti kalau ada author atau penulis yang lain ditambahkan aja add author, terus tambahin tuh siapa misalnya ya. Mana nih, ada nggak? Nah, muncul baru kan tadi di sini. Terus ada lagi muncul. Nanti diisi aja author keduanya. Misalnya ini saya siapa nih? Riza ya. Mbak Riza siapa nama lengkapnya, Mbak? Halo? Riza Mariani, Bu. Mariani ya? Iya, Bu. Ini Itu bukan kayak ya? di Zoom. Terus emailnya misalnya nih riza. Ini saya ini aja ya. @gmail.com nih. Ngecek aja. Udah. Nanti ini aja yang wajib diisi ya, email. Afiliasi ya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Ini kalau mau diisi boleh, nggak boleh. Lalu add author lagi. Nanti jangan lupa diklik ya yang jadi principal author yang ini ya, yang pertama dipastikan nih yang biru. Kalau ada lagi misalnya Yusuf, Muhammad Yusuf ya namanya kalau nggak salah.
Terus emailnya apa nih? Misalnya yusuf@gmail.com gitu ya. Udah, misalnya ini ya udah, kalau udah ditulis ada judulnya apa gitu. Terus abstraknya tinggal dikopas ya dari jurnalnya tadi. Di copy paste gitu ya. Misalnya ini dari sini ya, dari ujung di paste gitu ya. Terus untuk disiplin environmental health atau kesehatan lingkungan, keywordnya misalnya inilah saya kopas tadi ya, keywordnya atau kata kuncinya tinggal di copy. Nah, ini referensi atau daftar pustakanya di kopas di sini. Ini ya. Nah, kalau udah di save and continue, ini ada yang belum dilengkapi ya. First name, last name, and email address udah semua perasaan. Name. Oh, ini add-nya belum. Oke. Lalu upload supplementary